Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Fauzi, mahasiswa aktif jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Health and Safety Environment, yang mana ini merupakan salah satu materi lanjutan dari mata kuliah Manajemen Operasional 2. Apa sih Health and Safety Environment ini? Nah, ini merupakan suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya-upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu sendiri gitu. Nah, ini merupakan definisi yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan HSE ini bersamaan dengan studi kasus yang sudah dijelaskan gitu. Nah, kasusnya itu merupakan kebakaran kilang minyak di PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa di PT Pertamina ini sudah terjadi beberapa kali kebakaran, teman-teman. Tepatnya berada di daerah Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan juga Pelumpang. Nah, di situ tercatat 8 kebakaran sudah terjadi gitu. Sebenarnya bahaya apa saja sih yang bisa kita antisipasi dari kecelakaan kerja itu? Nah, atau di dalam industri migas ini apa saja sih yang bisa kita hindari ya, atau yang bisa kita antisipasi? Nah, di antaranya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan bahan kimia yang berbahaya. Dalam industri migas ini tentu banyak sekali bahan kimia yang berbahaya, teman-teman. Sangat banyak sekali, dan itu semuanya mengandung mengandung dampak-dampak yang bukan mungkin, tapi sudah pasti ada yang tidak baik gitu bagi tubuh. Nah, itu harus diantisipasi gitu. Dan bisa menyebabkan kejadian-kejadian seperti kebakaran dan lain-lainnya gitu. Nah, lalu faktor manajemen. Nah, itu ini merupakan salah satu hal yang penting juga, karena apabila prosedur atau kebijakan keselamatan yang diberikan dari manajemen tidak jelas atau kurang komunikasi dengan pekerja, maka itu akan mempengaruhi proses evakuasi apabila terjadi kecelakaan gitu. Lalu yang ketiga adalah sumber energi yang beresiko. Nah, sumber energi yang beresiko itu apa sih? Misalkan dari gas itu sendiri atau dari minyak itu sendiri, itu merupakan sumber energi, tapi resikonya adalah terjadinya kebakaran atau kebocoran gas yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi lokasi atau lingkungan kerjanya, dan juga tentunya bagi para pekerja juga. Nah, yang terakhir adalah kondisi yang tidak aman. Nah, tentu saja ya, dalam PT Pertamina ini pasti banyak ruangan-ruangan dan terbagi-bagi terkait dengan kilang minyak A1, 2, dan 3 itu pasti terbagi-bagi. Belum lagi tempat penyimpanan atau pengelolaan gas, itu pasti terbagi-bagi juga. Nah, apabila tempat atau lokasi kerja atau ruangan dari tempat kerja itu tidak aman, maka berpotensi menimbulkan cedera-cedera fisik bagi para karyawan gitu. Karena eh, ketidakamanan itu pasti akan membuat para pekerja juga tidak nyaman gitu. Nah, dari keempat bahaya itu saya bagi menjadi 3, teman-teman, 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat tinggi, yaitu kebakaran. Nah, tentu kebakaran ini merupakan salah satu bahaya yang berada di tingkat tinggi, karena akan selain menimbulkan kerugian yang banyak bagi PT Pertamina, tetapi juga menimbulkan bahaya bagi para pekerjanya. Bisa saja pekerja itu terbakar atau merembet ke pemukiman warga dan lainnya. Nah, lalu pengendaliannya itu menggunakan atau memaksimalkan penggunaan sprinkle water gitu. Nah, sebenarnya di PT Pertamina ini udah ada, tetapi mungkin itu harus ditingkatkan lagi guna menjaga keselamatan dan juga keamanan dari para pekerja ini. Nah, lalu bisa juga menggunakan sistem shutdown otomatis apabila terdeteksi adanya bahaya. Lalu tingkat sedang itu adalah kebocoran gas. Nah, tentu ini masih di sedang, karena kebocoran gas masih bisa terdeteksi secara langsung gitu. Nah, jadi apabila pengawasan dilakukan lebih panjang atau pemantauan itu dilakukan 24 jam, itu kebocoran itu bisa diantisipasi gitu, atau bisa dikendalikan. Atau mungkin kalau misalkan tidak ada atau terlalu berbahaya untuk manusia mengawasi selama 24 jam, maka bisa menggunakan IoT, Internet of Things. Nah, di situ sistem lah yang akan mengawasinya. Lalu yang ketiga adalah cedera fisik, atau ini merupakan salah satu tingkat yang rendah, teman-teman, cedera fisik ini. Nah, pengendaliannya adalah dengan memberikan pelatihan K3 secara rutin, atau memberikan bantuan-bantuan atau fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti alat pelindung diri yang lengkap, dan juga ada tanda-tanda di daerah yang berbahaya. Apa saja sih standar yang harus diterapkan di industri migas ini atau di PT Pertamina ini? Tentunya di pemerintah kita itu sudah mengatur ya terkait dengan aturan HSE ini, yang tentunya ada di PP 050 tahun 2012. Itu mengatur tentang regulasi yang mengatur penetapan atau penerapan dari SMK 3
di perusahaan di Indonesia tentunya untuk memastikan agar lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan untuk keseluruhan pekerja ya tentunya. SMK 3 ini merupakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang isinya mencakup tentang penetapan kebijakan dari K3 itu sendiri, perencanaan K3, pelaksanaan K3, dan juga pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan tentunya ada peningkatan dari K3 itu sendiri. Nah, tentunya dari PT Pertamina ini harus untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini karena mereka berada di Indonesia gitu. Nah, tetapi bisa juga menggunakan ISO 4501 yang sudah menjadi atau yang merupakan standar internasional untuk sistem kesehatan dan juga keselamatan kerja ini, yang mana ISO ini juga bertujuan yang sama, yaitu untuk membantu organisasi menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat tentunya, serta mencegah cedera dan juga penyakit terkait dengan pekerjaannya gitu. Nah, jadi standar kerja yang harus diterapkannya itu diantaranya itu gitu. Jadi tentu harus menggunakan dari peraturan pemerintah, tetapi juga bisa menggunakan aturan tambahan yang sudah berstandar internasional gitu, sehingga kesehatan dan keselamatan para pekerja itu tentunya lebih terjamin gitu. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, dengan mengidentifikasi bahaya sedini mungkin, mengidentifikasi dan juga mengendalikan bahaya-bahaya yang ada, risiko dari insiden-insiden yang bisa memungkinkan terjadi khususnya seperti kebakaran tadi itu dapat diminimalkan gitu. Nah, PT Pertamina ini juga perlu memperkuat komitmen pada budaya keselamatan dan juga melibatkan seluruh pekerja serta melakukan evaluasi berkala untuk keamanan dan juga keselamatan para pekerja itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Muhammad Rafiq Oji, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.